Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tutorial wadah.org. Kali ini saya akan menjelaskan teknik pengembangan perpustakaan virtual. Di sini merupakan proyek dari Universitas Terbuka, yang mana dalam perpustakaan virtual ini pengunjung dapat mengeksplorasi perpustakaan dengan 360 derajat, kemudian dapat bergerak secara bebas bagaimana kita mengunjungi perpustakaan. Pengunjung dapat juga mengakses berbagai macam ruangan, memasuki berbagai macam ruangan, mengakses beberapa perangkat yang ada di dalam ruangan tersebut. Dan yang menariknya adalah ini bisa dijalankan melalui web browser atau melalui website, dan juga bisa dijalankan melalui perangkat VR seperti Oculus atau perangkat VR yang lain yang sederhana seperti Google Cardboard. Untuk membuatnya juga relatif sederhana karena dibutuhkan hanya perangkat lunak yang gratis. Terus kemudian di sini pemain dapat melakukan berbagai macam kegiatan interaktif yang mana dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk kegiatan perpustakaan. Sebagai contoh di sini nantinya pengunjung atau pemain akan diajari tentang bagaimana mengelola sebuah koleksi baru, memberikan label pada buku dan meletakkannya ke dalam rak sesuai dengan labeling yang dilakukan. Untuk membuatnya, ikuti terus tutorialnya di wadah.org. Untuk membuat sebuah perpustakaan virtual, di sini saya membutuhkan beberapa perangkat. Yang pertama yang saya butuhkan adalah Babylon.js. Babylon.js sendiri adalah sebuah framework yang tersusun atas bahasa JavaScript, dan di sini support dengan WebGL yang mana sangat efektif untuk menampilkan objek 3 dimensi melalui web browser maupun melalui perangkat virtual reality. Kemudian yang kedua, saya membutuhkan sebuah model. Di sini model saya buat dengan menggunakan Blender dan saya ekspor menjadi format GLP, yang mana model ini bisa kita buka dengan menggunakan Babylon Sandbox dan kita bisa melihat secara langsung bagaimana model itu. Kita juga bisa melihat beberapa node yang ada di sana dan beberapa objek yang aktif ada di sana. Objek ini nantinya akan kita buka, akan kita import ke dalam aplikasi kita, dan kemudian kita akan menambahkan sebuah interaktivitas sehingga kita bisa dapat berinteraksi secara langsung dengan objek yang seolah-olah akan menghasilkan sebuah tampilan virtual. Untuk pemrograman, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Pada JavaScript terdapat beberapa set Babylon, yang mana ini sudah bisa secara otomatis Anda download melalui file sampel yang ada di folder Babylon ketika Anda menginstal Babylon itu sendiri. Kemudian di sana saya juga membuat sebuah kode yang digunakan untuk membuat sebuah interaktivitas dalam ruangan virtual. Di sini saya akan membukanya, yang mana di sini ada beberapa, dan yang paling penting adalah sebenarnya adalah untuk membuat tampilan visual itu sendiri, yang mana ruang virtual itu dibentuk dengan cara mengimport menggunakan asset manager, dan yang diimport adalah file perpustakaan.glb. Nah, dengan beberapa pengaturan dan beberapa interaktivitas, maka kita bisa mendapatkan sebuah tampilan virtual yang cukup baik. Nah, untuk kode ini Anda bisa request melalui Japri atau melalui email. Nantinya akan saya berikan sedikit panduan bagaimana menyusun virtual reality dan interaktivitasnya melalui bahasa pemrograman JavaScript dengan menggunakan Babylon 3 atau Babylon.js. Di dalam perpustakaan virtual ini kita juga memiliki sebuah misi, yaitu bagaimana mengelola sebuah koleksi perpustakaan. Di sini sebagai contoh kita diberikan sebuah buku, kemudian buku ini harus dilabeli. Pada tahapan pertama kita melakukan pelabelan melalui deskripsi buku. Di sini dengan cukup mudah kita bisa drag mana bagian judul buku, mana nama pengarang, kemudian nama mana dari penerbit. Seandainya misalkan salah drag seperti ini, kita bisa menggantinya dengan cara drag. Di sini ada routledge, terus kemudian kita lanjut. Kemudian di situ ada subjek dan nomor klasifikasi, kita bisa memilih. Sebagai contoh ini saya acak saja, misalkan subjeknya seperti itu, karena saya tidak menguasai ilmu perpustakaan, jadi ini harus memang benar-benar dioperasikan oleh orang-orang yang menguasai ilmu perpustakaan. Jadi di sini saya hanya memberikan contoh saja. Kemudian di sini ada kode buku, di situ ada nomor klasifikasi, terus kemudian ada judul buku. Judul buku biasanya ada di bawah, kemudian ada pengarang di sini. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian ada labeling diletakkan di bagian pojok bawah, maka ini saya drag, kemudian saya letakkan di sana. Kemudian label sudah menempel. Kemudian di bagian bawah ada penempelan kartu,
yang mana di bagian belakang itu ada kartu yang akan disisipkan seperti ini. Dan kemudian setelah itu maka kita akan melakukan penempatan buku kembali ke rak yang ada di perpustakaan virtual tadinya. Jadi kita akan kembali ke perpustakaan virtual dan kita akan masuk meletakkan buku yang tadi sudah kita label. Jadi kita akan keluar dari perpustakaan virtual ini, dari ruangan ini, kemudian kita akan menuju ke tempat untuk menambahkan label. Buku yang sudah kita labeli tadi kita bisa bawa menuju ke rak yang dimaksud. Jadi di sini nanti akan ada rak yang mana rak tersebut adalah tempat dari buku tersebut. Jadi kita ke sana, ke rak yang dimaksud. Kemudian secara otomatis nanti akan ada sebuah menu yang digunakan untuk mengatur di manakah posisi buku yang benar. Di sini sudah ada kode pengkodean yang tadi sudah kita buat. Nah, kita tinggal meletakkan di mana lokasi buku ini yang benar, ada posisinya ada di mana. Ada di sini kah dan seterusnya, dan apabila sudah benar kita bisa lanjutkan. Ya, ini saya asal drag tadi, saya nggak tahu posisinya benar atau tidak. Dan setelah selesai di situ kita diminta kembali untuk ke area sirkulasi. Jadi di sini saya akan kembali ke area sirkulasi untuk melihat hasil evaluasi dari apa-apa yang sudah saya capai tadi. Jadi di sini saya kembali ke ruang sirkulasi seperti ini, ke area sirkulasi. Kemudian apabila nanti ini sudah sesuai, nanti akan mengeluarkan hasil evaluasinya. Hasil evaluasi yang ditampilkan diantaranya adalah bagaimana tadi, apakah pendeskripsian buku sudah benar. Di sini saya benar semua. Kemudian penentuan subjek karena tadi asal saya juga tidak benar. Kemudian di sini pembuatan kode panggil buku juga masih salah. Penempatan kode buku betul, kemudian lokasi betul, dan posisi penempatan buku salah ya. Sehingga saya mendapatkan nilai prosesnya adalah 50. Nah, dengan cara virtual ini, maka seorang pembelajar yang ingin menjadi seorang pustakawan itu dapat belajar dari manapun secara virtual, bahkan dia bisa mengendalikan, bisa mensimulasikan kegiatan untuk labeling buku ini melalui perangkatnya yang ada di rumah, tidak harus langsung ke perpustakaan secara langsung. Nah, seperti itu tampilan yang ingin saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan Anda bisa langsung menuju ke website saya atau drop ke kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu lagi di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.